Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsiah, NPM 2140606009, lokal A1, jurusan bimbingan dan konseling. Saya akan memaparkan materi tentang konflik agama di Indonesia. Apa itu konflik agama? Konflik agama adalah suatu pertikaian antara agama, baik antara sesama agama maupun dengan agama lain. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Dari situlah biasanya awal mula terjadinya konflik, seperti konflik antara umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan Perang Salib 1096 sampai 1271 Masehi, merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun, bila melihat kenyataan sekarang, justru invasi Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap dunia ketiga telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini. Dinamika konflik dalam agama, sejarah kehidupan umat Dinamika konflik dalam agama, sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Beberapa di antaranya terjadi dalam waktu cukup lama, seperti konflik antara Islam dengan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib sendiri merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakar pada peristiwa sejarah masa lalu. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik antara umat beragama. Yang pertama, klaim kebenaran atau biasa disebut truth claim. Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah dakwah. Dakwah sendiri merupakan upaya mensosialisasikan, mengajak, merayu ajaran agama. Bahkan tidak menutup kemungkinan masing-masing agama akan mengklasifikasi bahwa agamalah yang paling benar. Yang kedua, doktrin jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya. Saat ini banyak orang alergi mendengarkan kata-kata jihad. Padahal tanpa semangat jihad, niscaya seorang muslim tidak mempunyai nilai apapun. Harga diri seorang muslim tidak lengkap tanpa ruh jihad. Jihad di sini pada intinya adalah bersungguh-sungguh menggerakkan segala kemampuan untuk menegakkan kejayaan dan martabat umat Islam. Selanjutnya ada beberapa kasus konflik agama di Indonesia. Yang pertama, konflik agama di Poso. Konflik di Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Di bawah ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Konflik agama di Poso terjadi beberapa kali, di antaranya yang pertama,
terjadi pada tahun 1992 sampai 1998. Yang kedua, terjadi pada tahun 2000 April tanggal 15, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Yang ketiga, pada tanggal 16 Mei 2000, pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali Sanga dengan 70 orang tewas. Konflik yang kedua, Sunni dan Syiah di Jawa Timur, terjadi di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari, Darussolah, Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 23 Desember 2006. Insiden penyelenggaraan pesantren Yapi yang berpaham Syiah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Aswaja. 3. Konflik agama di Bogor. Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008 ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat nomor 503 sampai 208 DTKP bertanggal 14 Februari 2008. Selanjutnya, membangun sikap toleran antar umat beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata toleransi adalah dua kelompok yang berbeda namun dapat saling berhubungan. Solusi. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Yang terakhir, kesimpulan. Salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotipe satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.